Assalamualaikum. Yuk ditonton. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke. Oh iya, bisa makan nak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun, mukhlisina lahud-din walau karihal musyrikun, mukhlisina lahud-din walau karihal munafiqun. Karena Ramadan
meninggalkan kita. Pergi sudah Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah. Berlalu sudah Ramadan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza zubtalaha wa terwasilah ma'arafta muratal khatiyah. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya bersatu, maka ketika itu pergi, kita akan sangat merasa bersedih. Kita akan sangat merasa menyesal. Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. Andaikan Allah mau menyiksa hamba-hambanya atas semua yang telah kita lakukan selama ini, maka tak akan tersisa satu orang pun di atas muka bumi ini karena kesalahan dan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Tapi Allah sengaja menunda hukuman kita. Allah sengaja menunda kematian kita. Allah sengaja mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, karena Allah tahu dalam diri kita ini masih tersimpan dan berlumuran dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini dapat menggugurkan dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Maha Rahim, berkenan menyampaikan usia kita kepada Ramadan yang akan datang insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, masih terkenang dalam ingatan kita, terbayang di pelupuk mata kita jemaah sekalian, di mana orang-orang terkasih yang Ramadan tahun lalu masih menjabat erat tangan kita. Ayah ibunda kita yang kita cium tangannya, yang kita minta restunya, wanita yang rela meminjamkan rahimnya 9 bulan untuk kita, bengkok tulang belakangnya jemaah sekalian. Laki-laki yang rela membanting tulang siang dan malam asalkan kita bisa makan. Orang yang rela berkorban bertaruh nyawa asalkan kita aman. Hari ini mereka dihadapkan dengan janji-janji Allah. Tak ada yang bisa mereka lakukan, tak ada yang bisa mereka kerjakan jemaah sekalian. Setiap hari mereka diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah, dan tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu kiriman dari orang-orang yang dia tinggalkan. Lalu hari ini, apa yang sudah kita berikan untuk mereka jemaah sekalian? Berapa banyak doa yang telah kita kirimkan untuk orang tua kita? Berapa banyak harta yang sudah kita infakkan atas nama mereka? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang sampai saat ini, yang sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kita anak-anaknya, yang sampai dengan kita wafat belum bisa kita membalas jasa baik kedua orang tua kita. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, makanan kita. Tapi ketika beliau meninggal dunia, padahal cuma sekali-kali ini saja dia minta dimandikan dan dikafani oleh kita. Hanya satu kali ini saja dia minta disolatkan. Banyak di antara kita yang tak sanggup, bahkan tak mampu dan tak mau, dan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Lalu di mana letak bakti kita kepada kedua orang tua kita jemaah sekalian?
Maka untuk itu, kalaulah orang tua kita sudah meninggal dunia, maka setelah pulang dari sholat Idul Fitri ini, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya ayahanda ibunda kita ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang tua kita masih hidup, bahagiakan mereka, jemaah sekalian. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi. Sungguh hina seseorang itu ketika dia mendapati orang tuanya masih hidup, tapi dia tak mendapatkan surga darinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua, untuk ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita berpesan, ayyuman ra'atit matau matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho atas meninggalnya itu istri, karena dia merasa dilayani dengan baik, ditemani dengan setia, maka itu istri masuk surga. Bu, suami ibu dikandung 9 bulan oleh ibunda yang tercinta, bengkok tulang belakangnya, melahirkan dia berjuang antara hidup dan mati, dibesarkan, disekolahkan dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, bahkan sampai mendapatkan pekerjaan dan gaji yang mencukupi. Tapi gaji yang dia terima tak dia berikan kepada ibunda yang telah melahirkan dia. Tak pula dia berikan kepada ayahanda yang membanting tulang siang dan malam membesarkan dia. Tapi gaji yang dia terima dia berikan kepada ibu sebagai istrinya. Maka kata Nabi SAW, walau kuntu amiran ahadan, andaikan aku diperbolehkan Allah menyuruh manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang pertama aku suruh sujud adalah istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya jasa itu suami. Lalu kita suami, Pak Nabi kita berpesan, iyyakum wan nisa, wahai suami hati-hati dengan istrimu. Fa'innakum akhastumuhunna bi'amanatillah, karena engkau telah menghalalkan istrimu dari kedua orang tuanya. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in lam ta'murha bis-shalah wa la tu'allimna al-kitab faqad khunta amanatullah. Apabila kau tak bisa membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mengajarkan dia agama, tak mengajarkan dia ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang besar bukan kita berkhianat kepada kedua mertua kita, tapi yang paling besar kita telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena di pundak kita, Pak, ada beban, ada amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi suri tauladan bagi istri dan anak-anak kita. Maka kalaulah kita suami belum bisa merasa menjadi suri tauladan yang baik setelah sholat Idul Fitri ini, memohon maaflah kepada mereka, karena belum bisa kita menjadikan mereka yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berada di tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Setelah 1 bulan kita diberikan waktu untuk latihan, 1 bulan kita diberikan waktu untuk memperbanyak amal sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita merayakan kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amaliyah hikmah Ramadan yang telah kita lakukan, amaliyah di dalamnya yang telah kita maksimalkan, dapat menggugurkan dosa sebesar apapun yang selama ini kita lakukan. Dan pada akhirnya jemaah sekalian, kita jadikan bulan Ramadan ini
menjadi awal kita rubah kehidupan kita ke depannya. Kita jadikan bulan Syawal ini menjadi awal kita rubah kehidupan kita ke depannya. Kalau kita yang dulu tak mau ibadah, kalau kita yang dulu tak mau sholat 5 waktu, masuk Ramadan sholat kita 5 waktu, maka setelah bulan Ramadan ini jangan pernah meninggalkan sholat walaupun 1 waktu tanpa uzur. Sholat ini bukan anjuran tapi kewajiban. Wa aqamas sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat ini adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. 1 kali saja kita melepaskan sholat tanpa uzur yang dibenarkan, maka sama saja kita melepaskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lepaskan ikatan dengan Allah, maka bagaimana kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka setelah Ramadan ini jangan pernah meninggalkan sholat walaupun 1 waktu tanpa uzur. Kalau sebelum bulan Ramadan tak mau kita ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, panggilan dari tokoh masjid, tak mau kita datang, tak peduli kita dengan panggilan Allah, maka setelah Ramadan ini perbanyak langkah kita ke masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala kunta fi fa'aqamta lahumus shalah. Wahai Muhammad, apabila engkau berada di tengah-tengah jemaah, masuk waktu sholat, maka sholatlah kalian, yang satu dalam keadaan berdiri, yang satu dalam keadaan memegang senjata. Ayat ini turun ketika Nabi dan sahabat perang. Maknanya jemaah sekalian, kalau dalam perang saja Allah tak turunkan ayat sholat sendiri-sendiri, apalagi kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan rumah kita dekat masjid. Maka setelah Ramadan ini jangan memperbanyak langkah kita menuju masjid. Kalau kita yang dulu tak mau sedekah, tak mau kita berinfak, masuk bulan Ramadan banyak kita berinfak, maka setelah Ramadan ini masuk bulan Syawal ini tetaplah kita banyak berinfak. Karena orang-orang yang sakaratul maut jemaah sekalian, mereka berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, apabila engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, fa'asaddaqu, maka aku akan sedekah. Kenapa sedekah? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan tahajud? Kenapa bukan yang lain? Kenapa sedekah? Karena sedekah ini salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, dari sekian banyak ibadah yang kau lakukan, ibadah mana yang kau persembahkan untuk diriku? Kata Nabi Musa, ya Rabb, semua ibadah aku ini untuk Allah, salatku untuk Allah, puasaku untuk Allah, zikirku untuk Allah. Allah mengatakan, wahai Musa, ketahuilah, salat yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, semua ibadah itu untuk dirimu sendiri. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa ibadah yang bisa aku lakukan, yang bisa aku persembahkan untuk dirimu wahai Allah? Lalu Allah mengatakan, ketika engkau membahagiakan orang yang kesusahan dengan sedekahmu, sesungguhnya aku berada di samping-samping mereka wahai Musa. Maka setelah Ramadan ini tetaplah banyak berinfak dan bersedekah jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wallahi tak ada gunanya kebahagiaan kita di dunia ini dengan banyak harta, dengan banyaknya anak-anak, dengan jabatan kita, kalau kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, anak-anak kita, jabatan kita tak akan bisa menolong kalau kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadfa'ul mayyita salasa. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka yang akan mengantarnya ke kuburan 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, harta dan amalnya. Fayati usnani, akan kembali 2, secinta-cintanya suami kepada istrinya,
istri kepada suaminya, secinta-cintanya anak kepada orang tua kepada anaknya. Tak akan mau dia menginap di kuburan, tak akan mau dia masuk ke dalam kuburan. Dia pasti pulang ke rumah untuk melanjutkan kehidupan. Begitu pula dengan harta yang kita miliki, jemaah sekalian. Rumah mewah yang kita miliki, mobil-mobil mewah yang kita miliki, hanya akan mengantarkan kita sampai ke depan gerbang kuburan saja. Setelah itu dia dibawa pulang untuk kemudian dijadikan harta warisan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Tinggallah satu yang akan menemani kita di sana, yaitu amal-amal yang kita lakukan ini, jemaah sekalian. Hidup kita ini tak lama, hanya beberapa tahun saja. Dan syarat mati ini tak perlu tua, tak perlu sakit. Qabla ayyahluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah menuliskan takdir manusia di papan Lauhul Mahfuz. Dan salah satu yang Allah tuliskan di takdir mati. Maka kalau hari ini Allah masih menyampaikan usia kita, apalagi yang kita tunggu, jemaah sekalian. Kalaulah kita tak sempurna Ramadan tadi, saatnya kita bertobat. Kapan lagi kita bertobat? Kapan lagi kita mau sholat? Kapan lagi kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai nanti setelah kita membuka mata terhalang oleh tanah, membuka mulut kita terhalang oleh tanah, menggerakkan tangan kita terhalang oleh tanah, menggerakkan kaki kita terhalang oleh tanah. Artinya kita sudah mati, maka tak ada gunanya lagi, jemaah sekalian. Maka kita jadikan momen ini menjadi awal kita rubah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita sampai dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan amalia-amalia yang kita kerjakan ini dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wallahi tak ada gunanya kebahagiaan kita di dunia ini dengan banyak harta, dengan banyaknya anak-anak, dengan jabatan kita, kalau kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, anak-anak kita, jabatan kita tak akan bisa menolong kalau kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatfa'ul mayyita salasa. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka yang akan mengantarnya ke kuburan tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, harta dan amalnya. Fayati usnani, akan kembali dua: secinta-cintanya suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, secinta-cintanya anak kepada orang tua kepada anaknya. Tak akan mau dia menginap di kuburan, tak akan mau dia masuk ke dalam kuburan. Dia pasti pulang ke rumah untuk melanjutkan kehidupan. Begitu pula dengan harta yang kita miliki, jemaah sekalian. Rumah mewah yang kita miliki, mobil-mobil mewah yang kita miliki, hanya akan mengantarkan kita sampai ke depan gerbang kuburan saja. Setelah itu dia dibawa pulang untuk kemudian dijadikan harta warisan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Tinggallah satu yang akan menemani kita di sana, yaitu amal-amal yang kita lakukan ini, jemaah sekalian. Hidup kita ini tak lama, hanya beberapa tahun saja. Dan syarat mati ini tak perlu tua, tak perlu sakit. Qabla ayyahluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah menuliskan takdir manusia di papan Lauhul Mahfuz. Dan salah satu yang Allah tuliskan di takdir mati.
Maka kalau hari ini Allah masih menyampaikan usia kita, apalagi yang kita tunggu jemaah sekalian. Kalaulah kita tak sempurna Ramadan tadi, saatnya kita bertobat. Kapan lagi kita bertobat? Kapan lagi kita mau sholat? Kapan lagi kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai nanti setelah kita membuka mata terhalang oleh tanah, membuka mulut kita terhalang oleh tanah, menggerakkan tangan kita terhalang oleh tanah, menggerakkan kaki kita terhalang oleh tanah. Artinya kita sudah mati, maka tak ada gunanya lagi jemaah sekalian. Maka kita jadikan momen ini menjadi awal kita rubah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita sampai dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan amalia-amalia yang kita kerjakan ini dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
نصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا